2019 merupakan tahun politik yang dimana Indonesia kali ini akan melangsungkan pesta demokrasinya menuju 5 tahun ke depan, apakah harus lebih baik lagi. Dan kali ini saya Diwan Bayu dalam program Caleg Hits Surabaya TV sudah kedatangan tamu yang super juga. Kali ini kita kedatangan dari salah satu partai yang dibilang masih sangat muda dan sangat berapi-api semangatnya untuk mengubah Indonesia menjadi lebih baik lagi 5 tahun ke depan bahkan selanjutnya. Langsung saja kita bertemu dengan para bintang tamu kita. Kali ini di Caleg Hits ada Bapak Muhammad Wendik Arifianto. Halo. Dengan bersama Bapak Sobikin, Oke, ini beliau dari partai mana, Pak? Kita dari Partai Solidaritas Indonesia. Partai Solidaritas Indonesia, PSI. Indonesia. Tepuk tangan dulu dong buat dari PSI. Nah, oke Pak, kita langsung aja kenalan nih dari Bapak Wendik dulu deh, gitu deh, Bapak Wendik Arifianto nih. Dari PSI bisa dijelaskan Bapak dari daerah pemilihan mana, kemudian untuk daerah untuk apa nih untuk pemilihannya? Oke, terima kasih. Selamat malam. Saya Wendik Arifianto, dari Dapil Surabaya untuk DPRD tingkat provinsi nomor 1. Kebetulan saya juga Wakil Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Jawa Timur Partai Solidaritas Indonesia. Saat ini selain PSI, saya juga di tim kampanye daerah Bapak Jokowi Ma'ruf Amin sebagai Direktur Penggalangan Pemilih Pemula. Begitu. Oke, super sekali ya. Selanjutnya dari Bapak Sobikin, bisa dikenalkan Bapak? Oh ya, kami dari Ketua PSI Jawa Timur. Ya, ketepatan dan memang diniatkan. Dan diniatkan, ya. Untuk maju menjadi calon anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Dapil 2. Dapil 2 itu meliputi Kabupaten Sidoarjo saja. Kabupaten Sidoarjo. Jadi perlu saya sampaikan kepada semua masyarakat karena ini pengalaman pertama bisa dapil dari Surabaya. Oh, pengalaman pertama nih Pak ya. Gitu. Sebelumnya kan gabung untuk dapil Surabaya dan Sidoarjo untuk Provinsi Jawa Timur. Nah, pemilu kali ini sendiri-sendiri. Jadi sendiri Surabaya sendiri, Sidoarjo sendiri. Oke deh Pak, nanti kita akan bahas. Selanjutnya kita mau tanya sih sebenarnya, apa itu PSI? Kan tahun 2019 ini salah satu partai baru dan bisa langsung naik ke jajaran pilihan masuk ke pemilu 2019. Bahkan ini salah satu pendukung dari Bapak Jokowi Ma'ruf dan Ma'ruf Amin, benar Pak ya? Nah, seperti apa sih PSI itu? Mungkin Bapak bisa menjelaskan, Pak Sobikin? Partai Solidaritas Indonesia ini adalah partai yang terlahir dari ide dan gagasan anak-anak muda Indonesia yang gandrung akan perubahan sebagai sebuah refleksi atas kegagalan, kalau boleh saya katakan, partai-partai lama yang sudah ada dalam menyerap dan mengartikulasi aspirasi masyarakat. Karena apa yang menjadi ekspektasi masyarakat itu belum sepenuhnya dipenuhi, bahkan lebih banyak gak dipenuhinya oleh partai-partai yang sudah ada, karena itulah PSI ada. Oke, berarti muncul dari merasa kurangnya ini, kemudian membentuk satu lagi sebuah partai baru yang akan menambal kekurangan itu gitu ya, kita melengkapinya itu tadi untuk menjadi lebih baik lagi. Saya kira tidak hanya melengkapi. Jadi kita ini ingin menjadi sebuah arus baru atau ingin menjadi sebuah pelopor ya. Pelopor model partai baru, partainya anak muda yang anti korupsi dan anti intoleransi, yang tanpa basa-basi
apapun yang kemudian menjadi ide dan gagasan dan cita-citanya harus disuarakan, tidak pandang bulu. Oke, bagus sekali. Ternyata memang ini memang anak muda yang harus banget bersuara nih ya untuk memerangi anti korupsi tadi itu ya, dan juga intoleransi itu tadi. Oke, bagus banget nih kalau gitu. Nah, kemudian PSI sendiri. Nah, PSI sendiri ini di tahun 2014 ya, benar kalau berdirinya ya, 2014. Selama sekian tahun hingga 2019 ini, apa aja sih yang sudah dikerjakan sehingga untuk ini dikenal masyarakat, dikenal anak-anak muda? Nanti bisa berubah ditambahkan juga. Jadi selama mulai 2014 kita menata infrastruktur partai untuk bisa mengikuti verifikasi Kumham. Perlu saya sampaikan kepada masyarakat bahwasanya PSI ini satu-satunya partai politik baru yang ikut verifikasi Kumham. Karena kalau yang lainnya kan nggak ikut verifikasi Kumham nih. Nah, ini PSI ini satu-satunya yang ikut verifikasi Kumham. Ada dua sih sebenarnya dulu dengan idaman. Dan yang lolos hanya satu, yaitu Partai Solidaritas Indonesia. Makanya bisa saya katakan biasanya yang benar-benar baru itu adalah PSI. Pertama memang karena baru karena kita ikut verifikasi Kumham. Yang kedua adalah memang orang-orang di PSI, kader-kader PSI, pengurus PSI itu tidak boleh pakai orang lama. Oh gitu. Tidak boleh. Benar-benar keras ya? Iya, jadi kalau orang sudah pernah aktif di partai lain, tidak boleh jadi pengurus PSI. Dan usianya harus di bawah 45 tahun. Jadi nggak boleh yang tua-tua sepuh-sepuh itu nggak boleh ya, cukup hanya menyaksikan dan mendukung aja. Oke, berarti benar-benar harus masih muda dan punya pemikiran yang segar juga gitu ya Pak ya. Karena kami meyakini hanya dengan itu Indonesia akan berubah. Benar sekali. Jadi emang harus dari generasi muda ya. Karena PSI emang partai yang sangat terbuka dan progresif. Jadi isinya orang-orang muda semua. Seperti yang dikatakan Bro Amin tadi, bahkan untuk kepengurusan sendiri di atas 45 tahun kita udah nggak bisa. Berarti maksimal sudah 45 tahun Pak? Ya, dan belum pernah berpartai. Dan belum pernah berpartai. Jadi untuk setidaknya contoh saya nih belum pernah berpartai, saya bisa gabung di PSI dan itu kita ikut tes di situ atau gimana? Ya, seluruh caleg PSI untuk menjadi caleg PSI itu tidak seperti partai lain mungkin ya. Ada ini itu, tapi di PSI Anda harus membuat makalah, kita tes dulu keseriusan Anda, tingkat keilmuan Anda untuk bisa mendapatkan nomor urut di PSI. Dan di PSI pun sangat terbuka untuk pemilihan nomor urut itu sendiri. Jadi di lotre. Di lotre. Nggak langsung karena kamu dekat dengan saya sebagai kita pimpinan. Jadi KKN sudah tuh Pak. Ya, semuanya di lotre. Jadi misalkan ada 10 orang dalam satu dapil di lotre, nanti 1, 2, 3, 4, 5 ini urut dari situ. Oke, berarti memang benar-benar fair ya di situ ya. Oke. Nah, ini dari Pak Wendy sendiri Dapil Surabaya dan Pak Sobikin dari untuk Dapil Sidoarjo Pak ya. Nah, sekarang saya mau bahas tentang kotanya nih, masing-masing kotanya. Kita ke Pak Wendy dulu ya. Pak Wendy, menurut Pak Wendy di Surabaya, menurut pandangannya Pak Wendy nih, seperti apa sih kota Surabaya? Iya, terima kasih Bro. Surabaya ini kalau kita lihat sudah sangat bagus sekali Bu Risma untuk menatanya gitu kan. Beliau membuat interkoneksi, membuat saluran air, pemetaan banjir dan lain-lain sudah sangat bagus sekali. Cuman memang perlu beberapa penyempurnaan. Contoh misalkan di bidang transportasi ini. Jalan-jalan dilebarin di Surabaya, ditambahin, tapi itu menurut saya tidak menyelesaikan masalah. Kenapa? Karena dalam 2-3 tahun ke depan pasti akan lebih kredit karena jumlah kendaraan yang dikeluarkan dan jumlah jalan yang ada itu nggak mengikuti gitu kan. Nah makanya kalau menurut hemat saya kita perlu buat interkoneksi transportasi di Surabaya ini dan kota-kota pendukung. Artinya banyak dari teman-teman rekan-rekan yang dari luar kota kerja di Surabaya gitu kan, datang pagi-pagi, mereka macet-macet tuh, seperti di simpul-simpul contoh aja kayak Waru, Gedangan masuk ke Surabaya pasti macet pulang atau berangkat gitu kan. Otomatis. Artinya dari sini kita perlu buat interkoneksi, perlu buat transportasi massal yang baik. Sekarang sudah ada, tapi menurut saya masih perlu ditambahkan lagi. Bagaimana ini bisa terkoneksi dengan satu kota dan satu kota yang lain. Kemudian kita taruh beberapa simpul-simpul pool untuk transit, katakan seperti parkir dan lain-lain, sehingga orang-orang itu seandainya kita siapkan transportasi massal pun, tapi mereka tidak ada transportasi untuk mengcover transportasi massal ini, ya sama aja bohong kan. Artinya
misalkan bus harus berhenti di TP gitu kan, sedangkan Anda kerjanya di daerah yang agak jauh dari situ, kan nggak mungkin ada jalan kaki. Artinya ini perlu dipikirkan sehingga transportasi ini bisa menjangkau, lebih murah. Pertama, kedua, tingkat kemacetan bisa kita kurangi di Surabaya ini. Karena kalau saya lihat secara infrastruktur, pelajakan, tempat perjalanan kaki dan lain-lain ini sudah memenuhi. Hanya tinggal kita interkoneksikan sehingga jalan itu lebih enak dipakai oleh semua. Nah kan kalau bahas tentang interkoneksi itu, kemudian tapi kan ini akhir-akhir ini seperti Bu Risma yang sudah menyampaikan tentang ada penambahan armada baru untuk bus Surabaya. Betul. Nah mungkin yang jadi kendalanya adalah kan bus Surabaya itu punya trayek tersendiri, sedangkan trayek-trayek itu ada beberapa orang yang lokasi kerjanya dengan tempat tinggalnya itu tidak sejalur dengan bisnya itu. Betul. Nah, penambahan mungkin maksudnya penambahan poolnya itu di area di sekitar situ atau di sekitar haltenya atau gimana? Betul, artinya gini, transportasi massal yang besar itu kita adakan untuk jalur-jalur utama. Kita harus apresiasi kayak pembangunan tempat parkir umum di sebelah Shangri-La itu sudah sangat bagus sekali. Yang seperti itu betul-betul banyak. Pertama, kedua, angkot-angkot ini jangan ditiadakan, tetap ada, tetapi harus kita atur lagi lajunya sehingga dia terinterkoneksi untuk teman-teman yang misalkan tidak dilewati oleh transportasi massal tersebut, mereka bisa terlayani oleh angkot itu. Nah ini perlu dibicarakan antara yang berkaitan di transportasi ya, supaya bisa ngeling. Nah selama ini kan nggak ngeling, itu masalahnya kan di situ. Juga, betul, organda dan lain-lain. Organdanya juga. Berarti nanti seperti LAN ya, kalau di Surabaya ada LAN itu juga memang harus tetap diadakan untuk menyambungkan dari daerah-daerah yang jauh dari jalur bis besarnya, kemudian dia untuk lebih mudah seperti itu ya Pak? Betul, saat ini sudah ada transportasi online ya, semacam Grab atau Gojek, tapi menurut saya, ya itu membantu, tapi menurut saya tidak membantu secara khusus untuk teman-teman yang di grassroots gitu loh. Ibu-ibu yang selama ini belanja ke pasar, bawa-bawa barang banyak, nggak mungkin pakai transportasi. LAN itu tetap harus diperlukan, tetapi perlu kita tata ulang menurut saya. Seperti itu. Oke, bagus sekali, super sekali ya tentang interkoneksi transportasi di Kota Surabaya. Nah, selanjutnya kita beralih ke Sidoarjo nih. Kalau Sidoarjo dari Pak Sobikin sendiri, bagaimana Pak? Kalau Sidoarjo ini kan kota penyangga ya, Surabaya, dan populasinya terus meningkat ini karena banyaknya perumahan-perumahan yang ada di sana. Nah, menurut saya adalah yang perlu dikembangkan di Sidoarjo adalah karena Sidoarjo ini juga kaya akan budaya, kaya akan potensi-potensi lokalnya, maka pengembangan usaha kreatif di Sidoarjo secara integral itu menjadi sangat penting. Bagaimana kemudian usaha-usaha seperti tas, sandal, kerupuk, petis, apa macam-macam itu, kupang dan seterusnya. Kemudian usaha-usaha pemancingan, bagaimana kemudian itu dikelola, kita berikan, kita fasilitasi baik transportasi maupun permodalan dan seterusnya, dan bagaimana kemudian bisa berkembang dengan pesat. Dan core-nya nanti adalah bagaimana kemudian industri-industri yang ada itu menjadi destinasi wisata baru. Jadi bagaimana kemudian ada momennya ada kampung tas, ada kampung telur asin atau kampung bebek gitu, ada kampung pemancingan ikan, ada kampung terase, ada macam-macam. Bagaimana kemudian itu nanti ada kearifan lokal yang kemudian tersentral dan kemudian itu menjadi destinasi wisata baru buat masyarakat secara umum. Kami menyadari betul bahwasanya kebutuhan masyarakat itu tidak hanya semata-mata adalah kebutuhan fisik gitu ya, tapi juga sekarang itu adalah ada kebutuhan rekreatif ya, psikologis. Dan itu kan kemudian bagaimana dia juga tetap dapat belanjanya juga dapat, tapi ada kepuasan batin juga dapat. Maka itu harus didesain bagaimana kemudian industri yang ada itu kemudian berorientasi wisata. Dan saya melihat kalau akhir pekan itu masyarakat itu kan haus banget itu untuk wisata Pak ya, cari tempat mau liburan kemana nih, mau belajar kemana nih Pak. Rata-rata apalagi yang di perkotaan itu kan rata-rata pekerja tuh. Nah, kalau akhir pekan macam-macam mereka butuh itu. Nah, bagaimana kemudian ada wisata pariwisata yang tidak hanya semata-mata konsumtif, tapi juga produktif gitu kan. Orang juga bisa berjual beli di sana, tapi
menjadi nyaman dan produktif gitu ya. Oke. Nah, di Sidoarjo sendiri kan memang sudah banyak kayak yang dikenal dengan kota udang dan terasinya itu Pak ya. Terasi dari hasil lautnya itu sangat dikenal orang lah gitu di Sidoarjo. Nah, apa sih yang jadi akan ditingkatkan ikonik dari kota Sidoarjo itu sendiri? Kota Sidoarjo tidak boleh kemudian dijadikan hanya semata-mata kota industri saja, saya kira tidak hanya cukup di situ, tapi bagaimana kemudian industri yang ramah lingkungan lah, karena banyaknya perumahan dan banyaknya perusahaan-perusahaan baru itu juga harus tetap memperhatikan lingkungan juga ya. Makanya apa yang kemudian orientasi bagaimana kemudian potret atau proyeksi Sidoarjo Kemenagama adalah harus menjadi Sidoarjo yang berkemajuan lah ya. Menjadi Sidoarjo yang berkemajuan. Oke. Kita tentang Sidoarjo yang berkemajuan. Nah, nanti kita akan bahas antara kan ini Surabaya dan Sidoarjo berarti bertetanggaan nih gitu lah. Otomatis harus ada sinergitas dari Sidoarjo dan Surabaya. Seperti apa nanti kira-kira? Nah, jangan dijawab dulu, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut, tetap di Caleg Hits.